Podme, podcast recharge and relax. Yo, balik lagi bareng gue Koms di Check Sound. Kali ini gue nggak sendirian, udah ada salah satu teman gue yang bakal nemani gue nih. Wow, gitu dong. Tepuk tangan dulu dong. Harus gitu dong. Kalau nggak gitu apa gunanya gue di sini kan? Iya, bener. Hari ini gue bakalan nemenin Koms. Wah. Ini Terima kasih nih Bang udah nemenin nih. Iya. Ini temenin sekarang apa? Gimana ceritanya nih kita? Berdua terus apa gimana nih? Bisa Bisa aja ya. Nanti kita ngobrolin ya. Boleh. Ini boleh. ada Andre GJ ya. Terus GJ kebalik tuh JG. Oh, JG. Kalau Andre GJ jadi gajah gitu. Jadi tulus gua. Iya. Oke. Nah. Ada Koms. Hari ini yang pasti lo nggak bakalan barengan gua aja. Ya. Ada yang spesial juga. Betul banget. Ini tuh biasanya sebenarnya kalau biasanya di sini ngobrol bareng musisi ya. Betul. Yang genrenya sudah bukan terkotak-kotak ya. Nah, iya benar. Lurus gitu. Lurus ya. Rock, metal. Iya. Skenanya gitu kan. Ini bisa split Kalau ke sana ini sini. Tergantung siapa yang ngundang. Nggak, hari ini the one and only ada teman kita. Ada Raffi Gimbal. Halo semua. Halo. Ini Raffi Gimbal. Serius? Ya. Kalau gue taunya ini ya ajang pencarian bakat. Nah, itu dia tuh dari Nonton TV berarti. Nonton dia? TV. Iya. Emak gue nonton TV soalnya. Gara-gara acara itu emak gue begadang sampai tengah malam ya. Iya. Doyanan mama soalnya acara itu. Raffi Gimbal yang kita tahu, kalau gue tahu nyanyi dangdut sambil main gitar. Nah, itu dia tuh. Dengan cacet reggae. Nih, tapi tetap featuring dangdut ya. Dangdut gitu ya. itu. Karena acaranya ajang pencarian dangdut bukan pencarian reggae men ya. Kalau reggae men pasti nggak dangdut. Iya. Oke, ada Raffi nih om. Cerita sedikit kali ya bagaimana awal-awal kemudian masuk di Wah, panjang ajang pencarian bakat tuh ya. Dari awal nih. Enggak, settingan nggak sih? Iya. Gak ada setting-settingan. Oh iya dong. Jadi Apa tuh gimana? awalnya gue berangkat dari Cirebon Oke. ke Jakarta untuk mengadu nasib lah ya kan. Berarti anak Cirebon ya? Anak Cirebon yang mencoba untuk ngeband di Jakarta ceritanya kan. Gue kan basicnya player kan, main keyboard, main drum, main gitar, pokoknya ngamen cafe to cafe dan lain-lain. Akhirnya ada sahabat gua Delu Uye. Oh iya. Dia kan kadang gue juga nganterin dia casting. Dia kan main film juga dan lain-lain kan. Okay. Dia kan deket banget sama orang-orang broadcast lah gitu kan. Tiba-tiba dia dapat WhatsApp tuh. Weh men, ada audisi nih. Keren nih men. Lu kayaknya cocok deh. Apaan sih? Dangdut katanya. Wah, apaan sih? Menolak ya awalnya. Lah maksudnya anjir anak band main ini. Tapi sebelumnya di Cirebon udah nyanyi dangdut. Sebenarnya gini. Karena bener, karena nyanyi dangdut kan nggak mudah ya. Betul, Ya. Cengkok-cengkoknya susah. Iya. Nggak mungkin si teman lu nawarin lu ikut ajang pacar dangdut sementara lu nggak ada basic dangdut, susah banget dong. Pada akhirnya kan dia bilang gini, lu gimana sih? Kalau nongkrong aja lu berani nyanyi dangdut. Jadi emang sebenarnya gue penggemar berat Rhoma Irama nih. Oh, iya. Bang Haji. Iya, gue Abri, anak buah Rhoma Irama. Forza. For sale. Yoi. Nah akhirnya ya udahlah gue coba sama kok men. Kayak casting gitu paling lu ditanya lu dari mana, namanya siapa, umur berapa dan lain-lain. Soalnya gue juga pengalaman gue diajak sama dia ikut juga casting iklan apa sih. Oh ternyata gini. Ya udah buat pengalaman hidup aja gitu kan. Ya udah akhirnya pagi dateng. Ini buat ini doang nih. Kayaknya nggak mungkin juga tampang kayak gue masuk acara ginian gitu kan. Kayak ya udahlah buat pengalaman aja. Udah akhirnya pagi dateng ngantri beribuan orang tuh ya kan. Udah gue sabar. Akhirnya tahu-tahu pas dites kok lolos sampai ke 5 besar. Singkat cerita sampai ke 5 besar. Iya, sampai 5 besar ya kan. Kok jadi nyemplung ke dangdut gini kan. Cuman gue bisa kuat untuk kebanyakan ya mungkin sebelumnya juga gue mikirnya wah gue apa kata
anak-anak komunitas ya gitu. Gue kan dekat banget sama anak-anak komunitas, Vespa, apa lain sebagainya. Cuman gue mikir lagi, ada satu orang yang menjadi panutan gue, almarhum Stephen Nugraha Kaligis. Dia bilang, lu kalau nyampe di 3 besar, gue bakal datang bawa keluarga gue paling depan nonton lu, katanya. Wah, artinya apa? Gue tuh pada akhirnya nggak peduli apapun nanti omongan orang tentang kayak misalkan, wah lu musisi reggae palsu lu, lu tuh gini, pasti ada kan gitu. Itu namanya polisi skena ya. Tapi pada waktu itu, wah sosok yang gue jadiin panutan, dia ngomong support kayak gitu kan gitu. Udah, gue dukung, gue ini. Akhirnya gue wes langsung gue tunjukin gitu bahwa gue sangat menggemari Rhoma Irama, gue sangat menggemari Bob Marley gitu. Ya udah, gimana caranya biar ada warna baru di dangdut gitu. Gimana caranya biar gue tuh bisa mengcombine antara reggae dan dangdut gitu. Nah, gue tuangin di ajang pencarian bakat itu gitu. Luar biasa ya itu. Cakep sekali. Tapi idenya itu dari mana tuh? Oh, reggae, dangdut itu kan dua hal yang sebenarnya agak berjauhan kali ya. Kalau dari sebenarnya kalau menurut gua reggae dan dangdut itu sama-sama musik yang bikin kita joget. Betul. Ya kan, goyang lah intinya gitu. Nah, terus kalau secara beat ya kita bisa lah, maksudnya aransemen untuk menggabungkan antara reggae dan dangdut gitu kan. Karena sebenarnya gue juga mikirnya bahwa di Jamaika itu lahirnya musik reggae itu kan di Jamaika dan dipopulerkan banyak musisi, salah satunya Bob Marley sudah mendunia gitu. Dan di Indonesia pun kita harus bangga juga gitu, karena dangdut itu ya memang Indonesia gitu, sudah menjadi bagian budaya Indonesia gitu. Bahkan Rhoma Irama sudah sudah menjadi raja dangdut dunia, bahkan bukan cuma di Indonesia gitu. Berarti dua sosok ini tuh sangat di diri gue tuh kayak, wah ini tuh gila sih dua orang ini nih gitu. Nah, dan gue coba untuk meramu itu gitu, untuk mengkonsep gimana caranya dangdut kita campurin dengan musik Jamaika gitu. Jadi lahirnya jadinya reggae dangdut. Tambahin koplo jadi reggae dangdut pantura. Asik tuh. Biar agak nyerempet Cirebonnya ya. Jadi tapi sebenarnya gue kira dia ini loh, influence-nya apa tuh yang brang. Oh, itu Cak Sodik. Monata benar ya? Monata. New Monata. Karena ada dua, ada Monata dan ada New Monata. Palapa. Iya, banyak lah pokoknya new semua. Siap. Gue kira influence-nya ke situ. Enggak, justru Doi kan gimbal juga. Dia gimbal juga dan ya kita juga kenal gitu kan, sering ngobrol bareng apa segala macam. Dia juga salah satu senior yang luar biasa di dunia dangdut ya. Ibaratnya dia sempat bilang, pokoknya kamu tuh harus semangat terus, berkarya terus ya, ini siap Cak. Dapat wijingan juga ya. Dia nggak bilang berkarya di dangdut apa di reggae nih. Kalau untuk masalah berkarya ya, jadi gue sendiri sebenarnya untuk masalah musik tuh gue tuh seleranya banyak gitu loh. Gue tuh dengerin banyak musik dan gue nggak cuma mainin musik reggae, musik dangdut, bahkan pop, rock, apapun itu yang menurut gue ini enak nih, gue kulik nih, gue jadiin referensi dan lain-lain gitu. Jadi nggak pernah gue mah reggae aja, gue mah nggak suka ini, nggak gitu. Nggak ngotak-ngotakin. Enggak, gue melayu-hayu apa aja deh udah. Mantep nih. Karena kita tahu Om Koms ya, ini banyak banget karya-karya dari. Luar biasa. Alhamdulillah. Pastinya. Ya, selain memang yang gue bilang tadi yang kita tahu dia dari ajang pencarian bakat sampai dia punya band juga. Nah, itu dia tuh. Itu band apa ini boy band sih sebenarnya. Jadi 3 orang ya. 3 orang, boy band nih. Ya biar bagi-baginya banyak aja. Ya. Buat kawan-kawan, mungkin tadi kita udah ngobrolin masalah Raffi yang ajang pencarian bakat. Nah, Raffi juga ini punya kelompok ataupun grup ataupun kesebelasan, nggak 11 sih. Trio. Tapi kadang-kadang 11 sih karena personilnya banyak. Iya, gue pernah lihat live banyak banget ya, ada yang main genang pokoknya semua. Tergantung budget lah ya. Tergantung budget. Kita menyesuaikan aja. Kalau budgetnya pas-pasan kita pakai sequencer aja. Pakai -1, pakai -1. Nah, ini ya. Berarti yang bertiga itu proyekan apa gimana, Bi?
Jadi ini tuh band yang kita bentuk pada saat waktu pandemi. Jadi ini band pandemi nih Band sebenarnya. pandemi. Namanya Ini PT Menggelora. Dulunya CV, sekarang udah PT. Udah PT. Oh gitu. Berarti ada proyek-proyek gede berarti sekarang. Berarti pendapatannya, income-nya begitu di banknya udah meningkat dari situ jadi PT. Bukan itu. Oh, bukan itu, sorry. PT Menggelora itu singkatan dari Pemuda Terancam Menggelora. Gokil ya. Baru terancam ya. Baru dia. terancam Baru Menggelora. terancam aja udah sombong ya. Aduh. Itu Jadi ada karena siapa aja? karena kita singkat jadi PT Menggelora tuh karena kalau di flyer tuh Pemuda Terancam Menggelora. Terkadang nggak muat tuh. Jadi Pemuda Terancam Geloranya nggak ada nih. ya, abis Ya udah di situ PT ya. Menggelora aja deh Iya, gitu. iya, Biar singkat. Kalau cuman Meng tuh pemuda Meng agak Aduh, rancu ya, agak sih gitu. Agak kalau dibaca-baca Meng susah, aduh kemana-mana. Tergantung. PT Menggelora aja deh kan. Siap. Berarti ada 3 orang Omkoms ya? Iya, Ya. ada 3 orang. Ada Ada gua, ada Delu Uye, ada Reza Strom. Reza Strom itu adalah gitaris dari band Memonon. Memonon, ya. Salah satu band besar juga di Indonesia. Dan pada awalnya kita ngebentuk itu tuh sebenarnya kayak keisengan aja. Oke. Jadi lockdown nih kan zaman itu kan. Kita ngumpul di studio. Kita ngapain ya gitu. Ada yang bikin TikTok, si Iya. Delu bikin TikTok, apa segala macam. Kenapa kita nggak bikin sesuatu aja yuk gitu. Iya. Jadi gue ada karya nih, cuman gue bingung mau diapain gitu. Nah sama, si Delu juga punya karya, si Reza juga punya karya. Oh ya udah yuk. Jadi waktunya tuh memang bener-bener kita ngapain lagi zaman itu kan. Bener, Keluar bener, nggak boleh, apa segala macam nggak boleh gitu kan. Nah kita di dalam studio kita bikin. Pokoknya itu sangat singkat sih, maksudnya. Ya udah yuk, ya udah kita album aja deh, nggak apa-apa. Yang penting kita terus produktif daripada kita diam aja gitu kan. Maksudnya tetap ada hal positif, kita berkegiatan gitu kan di studio. Akhirnya ya udah kita bikin. Gue ada lagu gue punya 4 lagu nih. Gue ada 3 lagu. Lu ada berapa? Gue ada 4 lagu. Ya udah yuk kita bikin. Ya, kita rekaman apa segala macem. Dan memang alhamdulillah kebetulan di Basecamp itu kan studio gitu kan. Jadi kita nggak pernah kemana-mana. Kita bisa produksi di situ. Kita bahkan sampai klipnya aja kita bikinnya di situ-situ aja gitu. Nggak pernah keluar kemana-mana gitu. Ya udah kita akhirnya udah beres 10 album. Ya sekitar nyelesain 10 lagu. 10 lagu ya. 10 album, amin, 10 album. Mudah-mudahan ya. 10 album. Memang Menggelora sombong sekali ya. Terus akhirnya jadi ya udah akhirnya kita komitmen nih. Ya udahlah kita kita bikin band ini yang penting kita berkarya aja. Terkadang ada juga misalkan Reza tuh punya band Momonon gitu. Ada lagu-lagu yang memang wah ini kayaknya nggak masuk nih ke Momonon, kita masukinnya ke sini gitu. Ada juga misalkan kayak gue lagu-lagu lama gue gitu, gue nyiptain lagu tahun berapa, terus tiba-tiba ini lagu nggak pernah dirilis, nggak pernah direkod gitu. Ya udah kita jadi semua ide yang yang dulu-dulu kita bisa tuangin di sini di band ini gitu loh. Dan genrenya juga menurut gua nggak reggae-reggae banget sih. Iya, jadi ada unsur jazznya, ada unsur punknya gitu. Jadi ya udah kita kita kemas di album pertama itu judulnya Long Journey. Tema albumnya Long Journey, perjalanan. Berarti itu tuh sebenarnya karya-karya yang nggak bisa lu masukin dan juga teman-teman masukin ke band masing-masing, ke karya masing-masing harus dirilis secara personal, harusnya akhirnya bisa dijalankan. Ibaratnya idealis kita masing-masing kita tuangin di sini gitu. Mau laku nggak laku, yang penting laku. Mau rame nggak rame, yang penting rame gitu. Soalnya orang-orang kuat semuanya. Iya, yang penting bunyi udah. Yang bunyi ya. Iya, karena punya power masing-masing kan bertiga ya. Dan rame juga kalau manggung seru juga tuh. Justru sebenarnya kalau PT Menggelora itu jarang manggung. Oh gitu? Iya, jarang manggung. Sekali manggung acaranya acara charity gitu. Jadi bukan charity, charity. Kalau yang lain kan charity. Iya. Kalau band ini charity ya. Siap, bagus. Pokoknya pertama kali manggung, men kita dapat offer nih. Apa serius. tuh? Oh, iya. Iya, awal pertama tuh kita udah Itu ngeluarin tahun album. berapa tuh awal pertama offer? 2020 tengah-tengah lah.
2020 ya. Iya. Itu Covid dong tuh ya. Masih Covid tuh. Iya. Tapi kita mainnya di daerah tuh yang di pelosok-pelosok tuh. Pelosok. Dan itu maksudnya nggak kayak di Jakarta yang lockdown apa Iya, segala iya, macam. Berarti yaudah yuk kita ini aja. Jadi itu pun acaranya emang acara bener-bener komunitas yang mainnya di kayak gor gitu di indoor yang memang intern banget gitu. Anak-anak komunitas aja yang kangen hiburan, kayaknya bikin acara ya udah yuk. Sekalian kangen juga manggung, lama nggak manggung gitu kan. Ya udah kita main pertama tuh di daerah apa ya itu Cikampek apa Karawang ya Bang? Karawang ya. Gimana Dulu manajer? pokoknya. Manajer gimana manajer? Ingat nggak lo? Karawang pokoknya. Manajernya skip kali ya malam itu ya, skip. Masa kebanyakan jadwal jadi Kebanyakan skip. job. Iya, jawabnya Iya. udah padat. Udah tuh gue oke juga ya live-nya gitu. Karena mikirnya kita kan rekaman semau-mau kita gitu. Pengen kayak gimana ya terserah kita. Pas live-nya kita bisa mempertanggungjawabkan ini nggak ya gitu kan. Tapi ya alhamdulillah kita bisa bisa bertanggung jawab akan apa yang kita buat gitu loh. Pas waktu live ya udah kita mainin. Makanya kadang harus ada pemain kendangnya, harus ada pemain sulingnya, harus ada brass sectionnya gitu ya. Balik lagi tergantung budget. Pokoknya kalau bagiannya oke kita bawa semuanya. Terus saya jalan-jalan udah nggak manggung-manggung. Nah akhirnya kita punya ini lagi. Gimana kalau misalkan setiap tahun kita ngeluarin album? Wih, mantap tuh idenya ya Andre. Ya, jadi pokoknya keren ya. setahun album gitu. Oke deal gitu kan. Nah, cuman sekarang nih kita lagi progres album kedua. Padahal itu udah lewat 2 tahun sebenarnya. Karena di album kedua ini kita berkolaborasi sama yang menurut gue sih musisi-musisi yang susah banget waktunya, sibuk. Ya salah satunya kayak yang udah rilis ya, kayak sama Bang Ipang Lazuardi. Kita udah keluarin duluan tuh. Terus yang kedua ada sama musisi Bandung juga, musisi folk, ada Dimas. Terus yang ketiga barusan rilis juga belum lama sama Manji. Ma Anji. Doakan mantan. Iya, doa untuk mantan. Kita rilis. Nah, yang lainnya kan masih banyak nih dan itu artis-artis yang memang kayak kasih bocoran ya. Boleh dong. Misalkan sama Gilang Dirga, sama Poppy Sofia. Iya. Seru. Iya, jadi kan mereka kan maksudnya aktivitasnya gila ya, syuting dan lain apa segala. Cuman ya udahlah, kita ngikutin ini ada apa namanya pas kemarin pas tag vokalnya Gilang Dirga, kita tuh datang ke tempat syuting dan kita rekamannya tuh di ruangan wardrobe. Iya. Saking Bang, gimana nih gini? Wah, Vi, gak ada waktu lagi nih gua. Ya udah, lu kemari bisa nggak? Kita take vokalnya di sini aja. Oh ya udah, jadi gua bawa alat recording, bawa laptop, bawa speaker dan lain-lain. Kita take-nya di ruangan wardrobe. Saking menyesuaikan kolaborator yang sibuk-sibuk. Iya, nah makanya kenapa lama? Yaitu kita mikirin, duh yang sama ini nih gimana ya gitu, kolaborasi sama ini sama artis-artis yang lain gitu. Jadi emang kita harus bener-bener ngatur jadwalnya itu yang emang sangat susah gitu loh. Ya, tapi kan akhirnya udah keluar 3 berarti ya. Udah 3. Wardi sama Dimas dan Anji. Nah, yang terdekat siapa yang terdekat setelah ini? Yang terdekat, wah, kasih tau nggak ya? Kasih tahu nggak nih? Kasih tahu dong. Ya nanti nggak surprise dong. Jadi Iya. kalau teman-teman pengen tahu karya berikutnya dari PT Menggelora, teman-teman bisa pantengin Instagram ya. Instagramnya PT Menggelora. Terus channel YouTube-nya PT Menggelora PT juga. Menggelora ataupun akun-akun pribadi dari 3 personal dari mereka ini. Nanti masih banyak banget kejutan-kejutannya. Biasanya dari gue liat kau kan mantap Tom ya. Yang terakhir tuh featuring sama Anji ya. Itu banyak banget tuh versi-versi video-videonya. Ada yang di Bali, bener nggak? Tuh. Kemarin tuh kita bikin video klipnya memang di Bali. Oh, di Bali? Di Bali, dan itu karena pada waktu itu emang Manji juga lagi sibuk-sibuknya kan, jadwal dia rapat banget gitu kan. Dia itu juga dadakan banget. Ini kan lagu udah jadi nih. Yaudah deh sekalian bikin klip. Nah, cuman gue cuma ada waktu nih sehari doang, gimana? Waduh, tanggal berapa? Tanggal sekian lu kosong. Ya udah.
berangkat kita ke Bali. Jadi kosongnya di sana. Iya. Di Bali, Pas ya udah kita agendain ya tanggal itu pokoknya jangan ngambil job apa segala macam. Ya udah kita berangkat ke Bali, kita bikin udah sehari doang. Habis itu udah mencar lagi. Wah, Manji udah manggung kemana lagi gitu. Ya? Gua kemana lagi udah. Udah jarang ketemu ya pokoknya. Iya. Nah, enak banget Tongko ya. Iya. Buat band begitu ya. Iya. Ada waktu senggang ya, berkarya. Kalau kita buat band agak susah nih. Ada waktu senggang cari kesibukan. Biar menghasilkan. Tapi Mountain Friends juga pengen tahu sebenarnya lobby-lobbynya nih gimana nih untuk kolaborasi kayak misalnya sama Angie tadi terus sama Dimas. Jadi sebenarnya pada waktu itu kita usul untuk album kedua tuh kita apa nih yang harus beda dengan album-album yang lain gitu. Gimana caranya kita buat kolaborasi, album kolaborasi ini berkolaborasi dengan orang yang bukan musisi reggae. Cross genre. Iya, misalkan yaudah kayak sama Bang Ipang memang rock and roll banget itu kan rockstar lah gitu. Akhirnya ya udah kita datang, kebetulan emang kita kenal sama beliau dan kita sowan ke sana silaturahmi. Akhirnya kita kalau bikin lagu tuh workshop. Jadi kita datang ke sana, yuk kita pengen ngobrolin apa nih? Kita temanya apa nih? Akhirnya kita ngobrol, wah dari A sampai Z lah. Nah akhirnya ya udah kita tulis, kita bikin notasinya yang bener-bener bikin lagunya dari nol banget gitu, berproses gitu. Bang Ipang udah nulis, kita bikin musiknya apa segala macam. Jadi emang bener-bener kita sama-sama kerja semua nih gitu. Nah si dia lu mikirin liriknya juga, Bang Ipang juga, aku juga mikirin semuanya gitu. Akhirnya ya udah beres nih lagunya, baru kita masuk studio. Satu hari itu? Enggak ya. Misalkan sehari ini kita ngobrol. Oh ya udah kita ngangkat tentang ini yuk. Kita ngobrolin ini yuk. Udah. Lo ada masukan nggak? Ada ide nggak? Kira-kira ada kata-kata apa gitu? Ya udah. Coba kita tulis lagi. Kita cocokin lagi sama notasinya. Itu berjalan sekitar semingguan lah. Seminggu ya. Seminggu. Udah dapat lirik, udah dapat notasi, yuk masuk studio yuk. Nah baru kita record benar gitu. Treatmentnya gitu tuh. Luar biasa ya Bang Andre. Iya, paling kalau yang agak ribetnya sama kayak misalkan yang sama Gilang Dirga nih. Iya. Wah kayaknya Bang gimana nih Bang kita bikin sesuatu ya, ayo. Cuman kalau kita workshop gini, wah kalau workshop nggak bisa nih gue tiap hari syuting misalkan gitu kan. Ya udah lu terima beres aja Bang, gue yang bikin. Oke deh kayak gitu. Ya udah kita yang bikin. Terus nih Bang gimana? Gua rekam dulu pakai gitar, gua kirimin. Gimana? Wih, oke nih. Ya udah yuk. Akhirnya baru tuh dia terima jadi dengan lagu kita. Ya udah dia ngafalin, kita baru take vokal gitu. Memang masing-masing kolaborator treatmentnya beda-beda pokoknya. Kalau sama Manji sama kayak Bang Ipang, kita workshop di Puntang, di Gunung Puntang di Bandung. Gimana caranya kira-kira recording bikin lagu tapi fresh gitu. Otak kita tuh bener-bener seger gitu kan. Ya udah gimana kalau kita workshopnya di Puntang aja di Bandung gitu kan. Ya udah akhirnya kita berangkat ke sana. Beberapa hari sekalian liburan, sekalian kita bikin lagu gitu kan. Jadi kita recordingnya emang di gunung. Wih seru ya. Gue take gitarnya di gunung gitu, bener-bener keren lah. Asik gitu, maksudnya fresh gitu. Gue mikirnya juga buat komposisi tuh kayaknya enak banget ya gitu, seger gitu. Oke, memang Manji sering banget. Memang Manji lagi di Puntang banget ya. Sering kalau dia memang sekarang dia lagi mengelola tempat di Puntang dan tempatnya asik banget buat teman-teman ngumpul, buat acara kayak teman-teman mau camping apa segala macam, itu keren banget sih di sana tempatnya. Udaranya masih seger banget. Pantesan juga karyanya keren banget. Keren banget ya. Apa judulnya? Doa untuk mantan. Nah, ini nih. Apa tuh yang mau di ini kali ya, kita dikit-dikit korek kali ya. Jadi pesan yang ingin disampaikan nih. Jadi sebenarnya gini, itu tuh idenya Manji. Ada nggak sih kira-kira kata-kata yang memang lu kalau misalkan sama mantan tuh jangan doain yang jelek-jelek, dia bilang gitu. Doain aja yang bagus-bagus misalkan. Tapi gimana caranya musiknya serius, nyanyinya serius, tapi liriknya nyeleneh gitu loh. Oke. Iya, jadi kayak ini apaan sih liriknya gitu. Kayak ada lirik di
Ku marah, ku lelah, hidup terasa nggak ada gairah. Sampai akhirnya aku pasrah. Ku berdoa semoga nanti kamu akan kena batunya. Jomblo sampai tua. Jadi kayak orang bercanda, lolos lo. Jomblo sampai tua. Iya. Terus misalkan ya udah, gue ikhlasin sama dia misalkan. Tapi mudah-mudahan lu dapat pasangannya lebih jelek daripada gua ya, misalkan kayak gitu. Jadi ibaratnya apa ya? Ya nyeleneh sih kalau gua. Gitu. Itu yang nulis Manji yang nulis. Kita coba dong cari nana-nananya, notasinya kita cari bareng-bareng kayak gitu. Oke, humming-hummingnya bareng. Iya. Liriknya Manji yang nulis. Keren. Seru ya, gaitan-gaitannya juga dapat di situ ya. Itu Manji sampai pakai wig gimbal gitu ya. Iya. Untuk menyanyi kalian bertiga. Jadi Manji pakai wig gimbal. Karena gitu. dia nggak punya rambut, Pak. Iya. Jadi pengen ngimbangin gitu. Sekarang kan dia kan pakai wig yang pendek-pendek doang tuh. Tapi di PT Menggelora dia pakai wignya gimbal. Lebih ke kayak sapu ijuk sih sebenarnya sih. Bukan ke rambut sih sebenarnya sih. Dia bilang, gimana sih lu pada gondrong-gondrong? Wah, kalau misalkan gua nggak ada rambutnya aneh sendiri gitu. Gua pakai wig gimbal aja deh biar seimbang aja, dia bilang gitu kan. Tapi sampai sekarang udah banyak banget tuh yang nonton, bener nggak, streamnya sekarang udah banyak banget. Alhamdulillah kayak teman-teman di daerah juga udah pada tahu juga gitu. Beberapa bulan yang lalu gue sempat ke daerah Jawa Tengah misalkan. Di sana ada teman-teman juga yang memang tiba-tiba gue datang lagi ngeplay lagu itu gitu. Nyampe sini nih gitu. Artinya ya mudah-mudahan sih bisa terdengar dari Sabang sampai Merauke. Amin. Kayaknya sih emang udah Sabang sampai Merauke. Amin. Tapi sempat nggak on airnya barengan Manji gitu? On air waktu itu sempat mau on air, cuman Manji nggak ketemu jadwalnya. Gitu ya, pada nggak ketemu ya. Kadang Manjinya bisa, kitanya yang nggak bisa. Jadi emang susah. Band orang-orang sibuk. Nolak rezeki. Lu ada kepikiran nggak buat PT Menggelora cabang Ciledug? Jadi dicabang-cabangin aja. Tapi lagu yang dibawa tetap lagu PT Menggelora. Orangnya beda-beda. Biar nanti kita bagi fee aja 20% buat yang perusahaannya gitu lah. Bisnis. Kita bisnis ya. Tapi lo harus pakai wig gimbal juga. Harus pakai gimbal. Harus sama ya. Harus sama gitu. Siap. Bisa nanti kita obrolin ya. Ini ada Pak manajer kan. Kayaknya ini usaha yang bagus ini. Iya. Jadi kalau bandnya bentrok ada tuh PT Menggelora cabang Ciledug. Nah. Jangan yang di cabang ini Fatmawati kenapa? Masih CV katanya. CV. Wah. Ini belum legalitasnya belum sah nih. Belum sah. Di ini aja cabang Ciledug aja ya. Siap, boleh. Itu ide bagus tuh ya. Bagus. PT Menggelora. 3 orang di dalamnya, karyanya luar biasa, dan ini sedang merencanakan album berkolaborasi dengan musisi public figure. Cross genre. Ini rencananya akan rampung 3 tahun ke depan mungkin. Enggak ya. Soalnya kan orang sibuk. Tapi kalau untuk prosesnya sudah semua nih. Kita udah lengkap nih, ada sekitar 12 lagu ya. 12 lagu dengan 12 kolaborator. Ya. Tinggal ngeluarin aja nih. Prosesnya udah rekaman semua? Udah mixing mastering dan lain. Gitu. Udah tinggal rilis doang nih. Tinggal rilis. Ya itulah, balik lagi. Kita mengotok ketemuannya sekarang susah. Si Delunya di Bali. Betul. Gua sama Reza masih deket tuh, masih Tangsel Squad ya kan. Membernya aja ketemunya susah. Gimana kolaborator ya? Tapi seru banget kalau nanti misalnya launching partinya dikumpulin kolaboratornya barengan gitu rame-rame gitu ya. Satu stage ya kan. Gitu. Amin, Mudah-mudahan kita doakan semoga semuanya terrealisasi. Semoga yang nonton ada sponsor mungkin. Boleh masuk. Atau teman-teman yang bersenang hati untuk merealisasikan semua ini. Promotor silakan. Tapi tenang, kalau PT Menggelora tidak bisa, dia sudah buka cabang Ciledug, Fatmawati dan juga sekitarnya. Banyak cabangnya ya. Depok juga baru kemarin. Depok baru kemarin ya.
Tapos mana tapos. Tadi PT Menggelora. Nah, ini loncat lagi. Ini loncat lagi nih. Aduh. Ini sebenarnya kalau kita ngomongin masalah genre kayaknya genrenya agak cross genre. Mulai dari yang dangdutan ya sampai dengan PT Menggeloranya ini antara band ataupun lawak agak gini ya. Itu dia. Karena mereka bertiga. Nah, ini yang kita tahu ya Om Kom ya. Betul. Ini si Raffi ini lah baru aja ngeluarin single ya, Iya. single yang gue sempat denger. Kok nggak reggae? Nah, itu dia itu. Kok Itu nggak dia. Nggak ada pan suaranya nggak ini ya? Nah, itu dia itu. Ini sepertinya alternatif tahun 2000-an terdengar seperti itu. Iya. Itu menurut gue yang tidak tahu musik ya. apa judulnya? Melepaskan. Udahlah lepasin aja lah ya. Melepaskan. Iya, sementara kita tidak bisa menjadi seperti apa yang dia mau. Oh, curhat. Oh. Ngapain lo ketawa-tawa? Pengalaman pribadi ini. Iya. Jadi Enggak, kita ngomong jangan kita ngomong masalah musik Iya, dulu. iya. Kok bisa kepikiran buat musik di luar yang sebenarnya lu udah kuat banget kan? Dangdut kuat, reggae kuat. Iya. Coba untuk ke area musik-musik itu kan termasuk musik-musik mainstream yang banyak orang mainkan. Iya. Benar. Kenapa tuh, Bi? Jadi pada dasarnya gue kan ngeband-ngebandan itu maksudnya ada di zaman itu ya di tahun 2000-an ya? dan gue tuh udah bener-bener sangat-sangat ini ya band-band pada waktu itu iya melekat banget. Dan waktu itu memang gue kan orangnya sering kayak ngamen juga gitu kayak di weddingan, hajatan-hajatan gitu. Gue jadi player gitaris dan lain-lain. Gue tuh kayaknya sampai sekarang nih lagu-lagu tahun 2000-an itu kayak sangat sepanjang masa gitu. Masih didengerin sampai zaman sekarang yang udah bener-bener zamannya teknologi canggih, zamannya digital gitu. Tapi musik-musik 2000-an itu band-band 2000-an itu tetap terdengar sampai sekarang gitu. Beda kayak misalkan yang sekarang yang lagi viral paling 3 bulan doang, setelah itu udah habis, ada lagi. Dan cuman kayak band-band 2000-an itu kayak misalkan Studio Blast gitu, kayak Ceylon Seven, terus kayak Seventeen, pokoknya band-band itu tuh sampai sekarang masih terdengar gitu loh. Di era-era itu ya. Di era-era yang mana anak-anak ngeband mimpinya pengennya kayak begitu ya. Jadi ini nih gitu ya. Ini nih gua nih harus kayak gini nih. Nyanyi gini semua kayak Ivan Seventeen ya. Jelaskan padaku. Nah, gitunya kan emang bener-bener keren gitu. Keren ya zaman itu pagi-pagi bangun tidur buka televisi stasiun televisi swasta. Weh, gua bakal jemur ya kan. Akhirnya di titik ini, di titik yang mana sebenarnya di era ini kan era komunitas ya. Betul. Era komunitas. Si Raffi yang gue bilang maksudnya udah kuat banget di circle dan juga komunitasnya. Akhirnya agak apa ya? Sebenarnya mainstream tapi kalau gue lihat Raffi agak akhirnya melenceng ke area-area mainstream gitu. Iya nih. Jadi kebanyakan orang belum tahu nih kalau sebenarnya basic gue tuh dari awalnya tuh memang gue tuh mainin pop gitu dan apa ya lagu-lagu yang emang lagu-lagu galau, lagu-lagu menye-menye walaupun sekarang gimbal tapi gimbalku tak lembut hatiku kan. Ya siap. Artinya apalagi gue punya pengalaman tentang hubungan, percintaan, disakiti, diselingkuhi. Gimana? Siapa nama pacar kamu yang menyakiti kamu? Ya enggak. Sudah tulis di ini. Enggak. Atau teman-teman ada yang tahu pacar Raffi siapa? Silakan komen di bawah. Oh ternyata lu tuh sebenarnya anaknya galau banget itu ya? Iya karena ya pada zaman-zaman sekolah itu kan maksudnya kita ya masih cinta-cinta yang memang bener-bener banyak dramanya gitu kan. Wah, apalagi didukung dengan band-band pada waktu itu yang lagu-lagunya gue banget nih gitu loh. Nih hati gue di sini nih perasaan gue gitu ya. Kok liriknya sama sih sama apa yang gue rasain gitu. Jangan-jangan dia ngintip kehidupan gue. Iya kan bisa aja kan. Jangan-jangan dia mantan lo. Dan akhirnya gue terinspirasi kalau perjalanan kisah cinta gue nih gue tulis. Ini gue tulis. Dan ya
Jadi beberapa lagu yang rencananya kan 10 lagu bakal gue rilis secepatnya lah ya. Album mantep. pop alternatif. Dan itu ada beberapa lagu yang gua tulis itu pada waktu zaman gue SMA. Oke. Bahkan ada juga yang pas zaman SMP juga gue bisa nulis lagu. Oh berarti udah nulis Iya. di SMP itu? SMP tuh udah ada beberapa lagu lah yang gua nanti akan masukin juga di album gitu. Lagu-lagu cinta kah? Iya, Wih gila bener-bener ternyata. lagunya galau semua deh. Ternyata Raffi mulai dari SMP memang lelaki yang tersakiti. Wow. Sad boy sih ternyata ya Raffi ya. Sad boy. Oke. Aduh. Bayangin kalau SMP udah bisa nulis lagu ya. Gua Lagu SMP cinta. main-main gunung. Iya, SMP gue masih di pesantren kilat gitu Pesantren kilat, Pesantren ya. kilat ya. Raffi udah Udah nulis lagu. Udah bermain dengan hati dan jiwa wanita. Tersakiti. Ditulis jadi sebuah lagu. Ternyata memang sakit hati di zaman dulu akhirnya bisa tersalurkan dengan karya-karya yang sekarang. Dan gue ternyata gue tuh dulu dewasa sebelum waktunya gitu. Wow. Matang sebelum waktunya. Matang sebelum waktunya. Berakhirnya udah gue ya pengalaman gue yang emang bener-bener sakit banget ya kan gue tulis tuh dan gue sempat sharing sama beberapa inilah kayak misalkan sama Kang Charlie gitu kan. Aku punya lagu gini. Wah ini liriknya relate banget nih sama kehidupan gitu. Maksudnya kayak gue yakin teman-teman gue pasti pernah nih ngerasain kayak gini gitu. Nah maksudnya kalau misalkan ini kita keluarin, kita dengerin ke orang gitu, gue yakin sih maksudnya anjir kok gue banget ya gitu. Kayak sama kayak apa yang gue rasain dulu gitu. Nah makanya kenapa gue tuh pengen kayak gimana caranya biar musik tema-tema musik tahun 2000-an ini sekarang tuh pengen gimana caranya bisa terdengar lagi gitu dengan karya-karya baru dengan tapi tetap warnanya tuh tetap di tahun itu gitu loh. Sound-soundnya tapi gitu ya. beberapa kayak misalkan aku sering cerita juga sama Charlie gitu. Saya yakin suatu saat akan ada lagi masanya gitu kayak kan kita tuh kayaknya rodanya berputar. Ya, jadi pas zamannya K-pop nanti ada lagi apa gitu. Nah, nanti pop alternatif itu akan ada lagi masanya. Setuju. Dan dia ya meyakini itu gitu dan ya bukan cuma sama Charlie sama Manji juga kadang cerita aku mau ngeluarin album nih gini. Dia sangat mendukung dan benar-benar udah Vi sikat gas karena dia juga kan pelaku tahun 2000 juga drive ya, kan pas zaman drive itu kan bener-bener wah banyak orang yang ini gitu kayak lagu-lagu melepasmu kan lagu-lagu nya drive kan emang di tahun itu juga gitu The Massive dan lain-lain gitu makanya gue tertarik dan untuk ibaratnya coba deh memperkenalkan karya gue dengan nuansa tahun 2000-an dan mudah-mudahan sih bisa mewakili perasaan orang-orang yang mendengarnya. Amin. Luar biasa sekali. Berarti baru dilepasin satu single melepaskan. Udah gue lepasin aja deh. Lepasin aja lah. Ngapain ditahan-tahan? Kalau lagi makan split bill ya. Jangan tahan-tahan begitu ya. Oke, berarti nanti rencananya ini akan EP apa album nih? Album kayaknya. Amin. Album. Berarti PT Menggelora album. Sendiri solo juga album. Wah, tanggung jawab kamu berat juga ya. Apalagi kan kalau di PT Menggelora jadi kita tuh dikasih job desk masing-masing kayak gue tuh ya udah musik tuh gue semua. Dilimpahkan ke lu. Dilimpahkan ke semua ke gue. Kayak misalkan Reza nih lagunya kayak gini, Delu nih lagunya kayak gini. Ya udah gue yang bikin musik, gue yang isi gitar, gue yang isi drum, gue yang isi keyboard. Nah Reza job desknya ngedesain artworknya, kayak misalkan bikin promo dan lain-lain untuk di digitalnya gitu. Kalau Delu untuk promo di kayak dia punya TikTok yang cukup besar lah gitu kan, punya wadah gitu, media yang bagus, dia punya YouTube apa segala macam. Dia kayak
tim kreatif untuk kontennya gitu. Jadi kita sudah punya job desk masing-masing. Kalau untuk masalah job off air-nya ya ada Pak Manajer. Ada Pak Manajer. Ini dia Pak Manajer nih luar biasa. Dan tadi senyum-senyum aja Pak Manajer. Berarti tanggung jawab Bapak Manajer ya. Nah, siap kalau begitu. Luar biasa ya Om Koms ya. Luar biasa Obrolan banget. kita. Kalian luar biasa. Luar biasa. Walaupun bukan Ariel tapi Raffi Gimbal luar biasa. Tapi sebenarnya biasa di luar sih. Biasa di luar. Jangan sering di dalam. Iya, Ya. jangan. Nanti masuk angin soalnya. Masuk angin. Karena kena AC kalau di dalam ya. Kalau di luar kan kena udara alam. Gitu ya. Aman. Aman. Nah, tadi mulai kita ngobrolin dari ajang pencarian bakat sampai dengan PT Menggelora. Terus Ini kemudian solonya semuanya bakalan ngeluarin karya. Ya. Tapi ada pertanyaan lagi nih. Apa? Si dangdutnya nggak akan ngeluarin karya gitu? Oh ada. Ada juga. Ada juga Aduh. kelewatan ya. Pokoknya ya kasihan ntar orang-orang yang hajatan nanti nggak kebagian nanti. Nggak kebagian. Iya. Nggak kebagian. Jadi tetap harus produktif lah intinya. Apapun yang nanti bakal dirilis ya itulah yang apa ya yang emang bener-bener itu karya Oke. Raffi Gimbal dan ya udah. Oke, seperti yang pertama Raffi Gimbal bilang kalau dia tidak berada di satu genre. Ya. Sebenarnya dia senang dengan semua genre. Betul. Dan juga Semua. teman-teman yang tahu dia Gimbal bukan reggae, ternyata hatinya pernah tersakiti dari kelas 3 SMP. Siap. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Raffi Gimbal. Oke, mungkin apa namanya kalau yang mau tahu info ya. Info tentang karya lu, tentang Apa ya? aktivitas jelas. Itu ada di mana tuh? Lon? Paling oh ya buat teman-teman yang belum dengerin juga bisa langsung ke digital platform kesayangan kalian, ketik aja Raffi Gimbal melepaskan. Iya, di YouTube juga ada. Dan untuk info-info terupdate, jangan lupa follow juga Raffi Gimbal, jangan lupa juga buat subscribe. Nah, itu dia ini penting Raffi tuh. Gimbal Official. Siap. Jangan lupa tuh teman-teman semuanya yang follow, yang subscribe, yang share, kita doain kaya raya. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Tidak tersakiti seperti Raffi Gimbal pada kelas 3 SMP. Boleh dong terakhir kita nyanyi dikit dong. Nah, ini dia Lu nih. pengen nyanyiin karya dangdut atau pengen nyanyiin karya PT Menggelora atau melepaskan? Nah, silakan. Yang terbaru aja deh Yang ya. terbaru. Nah, ini nih. Yang terbaru. Tapi dikit aja ya. Refnya aja. Oke. Tak pernah terbayangkan ku melepaskan semua yang takkan mungkin bisa ku lepaskan. Tak pernah terbayangkan ku merelakan semua yang takkan mungkin bisa ku relakan. Aduh. Sakit tapi harus dilepaskan walau tak direlakan. Iya. Tetap harus direlakan. Ayo kamu seru banget ya, Om, ya. Seru banget. Thank you buat Terima kasih banyak nih. Raffi Gimbal. Thank you. Yang udah mampir hari ini. Kapan-kapan main lagi ya. Iya. Saya. Nanti harusnya kita main bisa sambil Nah, Iya, besok lah Berapa kita Om sih? Next bawa lah ya. gitar. Nah, itu dia tuh. Nanti kita atur gimana Iya. caranya ini biar bisa sambil ngeband. Nah, ini dia nih. Cakep. Cakep nih ya. Mau dangdutan, ayo. Ah, Mau siap. reggaean, sikat. Siap. Mau galau-galauan, apalagi. Yang penting hubungi manajernya Raffi ya. Nah, ini dia nih. Ini dia nih. Itu dari orangnya. Oke. Oke. Kom, cukup ya. Terima kasih banyak nih. Terima kasih banyak. Kita bakal pamit ya, gua Koms. Gue Andre JG. Gua Raffi Gimbal. Yuk kita pamit semuanya. Bye. Bye-bye.